Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan Sapam dimanapun kalian berada? Semoga tetap semangat dan menjaga persatuan dan selalu tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas. Oke, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Security Official. Kali ini saya bersama salah satu rekan kita dengan Bapak siapa Pak? Pak Riki. Oke, dengan Pak Riki ya. Jadi saya sudah lama tidak berbincang-bincang dengan beliau ya, dan sudah lama tidak silaturahmi. Kebetulan saya habis lewat. Ya, saya teringat beliau, saya mampir. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang. Kebetulan beliau ini adalah salah satu sapam di perbankan ya Pak ya. Jadi salah satu perusahaan perbankan yang ada di Indonesia ini ya. Bagaimana pengalaman beliau selama berdinas? Udah berapa tahun Pak menjadi sapam? 11 tahun. 11 tahun ya. Jadi 11 tahun ya. Nah, jadi Pak Riki ini sudah berprofesi sapam ini selama 11 tahun ya. Pak, bagaimana ini Pak menurut Bapak nih, kan di publik ini sudah ramai Pak ya, masalah seragam baru seperti itu Pak ya. Kan ini pergantian seragam warna krem Pak ya. Sedangkan sekarang menggunakan seragam warna coklat seperti itu ya. Itu bagaimana Pak tanggapan Bapak selaku pengguna nantinya dan selaku anggota di bawah naungan Polri sendiri Pak? Menurut saya sebagai rekan atau mitra Polri, kita sebagai satuan pengamanan tetap mendukung apapun kebijakan peraturan yang diterbitkan oleh pihak Kapolri, pihak Polri. Jadi kita harus mendukung. Pro dan kontra itu pasti, tapi begitulah yang terbaik untuk kita karena kita mitra kepolisian. Oke, rekan-rekan, itu bisa kita ambil, kita garis bawahi ya, bahwasanya apapun keputusan dari pihak Polri ya, itu sebagai pembina kita dan sebagai atasan yang kita wajib untuk patuhi ya. Mau ganti seragam, mau ganti topi, kopel apa segala macam, mungkin kita harus lebih menerima ya. Jangan dijadikan permasalahan, tetapi yang kalau menurut saya nih Pak, lebih baik ya Pak ya, daripada kita ribut masalah ini, masalah seragam, apapun bentuk seragamnya tetap sapam namanya ya, seperti itu. Tetapi yang lebih utama kalau saya pikir itu kesejahteraan dari gajinya seperti itu ya, dari kinerja kerjanya, peningkatan integritasnya tadi kan. Jadi pelajaran-pelajaran itu kalau bisa jangan lupa seperti itu kan. Jadi ada skill dan basicnya tetap terjaga seperti itu, daripada kita ribut membahas tentang seragam seperti itu. Mau dia warna apapun, dia tetap tugas seperti itu. Yang penting kita sejahtera. Nah, ini kan Pak, Bapak sudah lama selama 11 tahun menjadi sapam salah satu perbankan Pak ya. Itu suka dukanya seperti apa Pak? Suka dukanya mungkin sama juga dengan rekan-rekan yang lain, baik di perbankan maupun di perkebunan, di pergudangan, sama semua. Untuk suka dukanya, untuk sukanya mungkin kita masih dipercaya oleh pihak perusahaan untuk selalu setia, kesejahteraan kita, kemudian upah masih kita terima. Dukanya mungkin setiap tugas, setiap apa itu mempunyai resiko. Itulah seperti itu, sama semuanya, baik rekan-rekan yang di perkebunan maupun di perbankan sama Pak ya. Posisinya sama. Suka duka profesi sapam ini hampir sama ya semuanya, cuma mungkin keadaannya yang beda, tempatnya aja berbeda. Pak, bagaimana ini suka duka bagi rekan-rekan yang bertugas ya di naungi dengan outsourcing ataupun vendor Pak? Oh begitu ya. Karena kan mohon maaf ya, jadi dengan terkaitnya pergantian baju seragam itu kan ada yang namanya pengadaan Pak ya. Jadi kan ini rekan-rekan banyak pertanyaan potongan gaji seperti itu ya Pak ya. Nah, itu jadi harus dipotong lagi, sedangkan kita dapat informasi semalam juga memang pengadaan ini sekitaran 700 M ya Pak ya, dan itu biayanya nanti untuk pengadaan dibebankan kepada anggota itu. Kalau untuk itu mungkin kita belum tahu karena itu sesuatu yang
kedepannya kita nggak tahu kan. Tapi kalau bisa jangan seperti itu kan. Setiap perusahaan itu kan mempunyai kewajiban. Apalagi perusahaan yang menaungi rekan-rekan semua lah kan. Itu harus mempunyai kebijakan ya, kesejahteraan tadi, sebagai pelindung kita, sebagai naungan kita, seharusnya membela kita, kemudian tidak ada potongan lah kalau bisa. Karena kita kerja ini memang kita bersyukur dengan keadaan kita kan, tetapi kalau dalam 1 tahun ini kita melakukan perubahan ini dipotong lagi, mungkin ya harus ada kebijakan yang terbaik lah dari pihak-pihak outsourcing. Oke, itu ya rekan-rekan. Jadi mungkin tanggapan beliau ini sama ya dengan tanggapan rekan-rekan lain, ataupun harapan lah seperti itu ya, harapan kita bersama kalau bisa pengadaan ini janganlah ada potong-potongan. Tapi Pak, memang sebenarnya itu tidak ada potongan Pak, itu dalam peraturan SOP-nya Pak ya, antara pengguna jasa dengan pemakai jasa tadi. Artinya antara vendor dengan pihak PT ya, perusahaan terkait ya. Jadi itu sebenarnya tidak ada, karena mereka juga sudah dapat sebenarnya dari sana sudah dapat seperti itu kan. Jadi kenapa harus ada potongan lagi? Jadi kan korbannya ini anggota sendiri. Nah, sedangkan kata Bapak tadi anggota tahunya bekerja menerima gaji ya, menerima upah. Kenapa harus dipotong lagi? Kalau menurut saya itu permainan oknum Pak ya. Itu. Jadi itu ya rekan-rekan perlu diketahui ya, apabila ada potongan-potongan itu boleh untuk komplain ya, karena tidak ada dalam peraturan ketenaga kerjaannya seperti itu ya, main potong-potong gitu tidak ada ya, karena sudah ada anggarannya seperti itu sebenarnya ya. Nah, itu. Dan pihak Polri pun dia sudah menyerahkan kepada BUJP sendiri seperti itu untuk pengadaan baju. Itu. Jadi tidak ada sebenarnya potongan itu, tidak ada, itu permainan oknum ya. Itu. Jadi yang namanya kita ya selaku anggota ya seperti itu ya, hanyalah menjadi korban aja ya Pak ya. Korban. Jadi makanya juga mudah-mudahan untuk kedepannya bisa dibersihkan lah dari oknum-oknum yang seperti itu kalau bisa. Kalau menurut Bapak ini Abu Japi seperti itu ya. Abu Japi. Abu Japi ini seharusnya kan bisa menegur BUJP ya Pak, karena di bawah naungan. Ada juga yang semalam saya komentar di salah satu channel YouTube, katanya ini untuk penyidakan apa semacam itu tidak bisa, karena BUJP sendiri Abu Japi sendiri adalah istilahnya perpanjangan ataupun bagian dari Abu Japi. Memang benar, tetapi secara dia adalah di bawah Abu Japi, BUJP ini. Jadi Abu Japi itu mempunyai hak untuk melakukan pemantauan ataupun analisis dan lain sebagainya seperti itu kan. Nah, sekiranya ada oknum-oknum yang seperti itu, mereka bisa menegur Pak ya sebenarnya, memberikan sanksi seperti itu ya. Jadi harapan kami kepada pihak Abu Japi lah yang pertama untuk bisa menyelesaikan masalah oknum-oknum yang oknum-oknum yang tidak sesuai dengan aturan tersebut ya, karena nanti anggota-anggota akan menjadi korbannya seperti itu. Gitu kan. Ya mungkin di awal ini mungkin kita hanya wacana-wacana sebetulnya kan, belum tahu kita pastinya ke depan. Dengan mungkin apabila terjadi ya kita harus menguatkan barisan kita di akar rumput ya. Kita yang di bawah sebagai anggota memang harus bersatu, karena sudah ada memang badan yang atau asosiasi kita yang menaungi kita kan. Kita harus vokal, kita harus bisa mengadukan nasib kita.
BUJP yang tidak sesuai dengan aturan, dengan secara sepihak, tidak sesuai prosedur. Kita harus bersuara, jangan diam baik. Oke, itu poinnya ya. Jadi kalau ada menjumpai sourcing yang bandel ya, katakan seperti itu, kita selaku anggota boleh itu untuk mengadukan, jangan diam saja seperti itu. Selamanya kita diam, selamanya kita akan tertekan seperti itu. Ya, jadi perlu tindakan Pak ya, perlu tindakan seperti itu. Kalau ingin permasalahan ini selesai, karena kita tidak bisa untuk menyelesaikan ini dengan sebelah pihak, tidak bisa, harus kebersamaan, ya. Harus bersuara, kata Pak, kita itu harus bersuara kita. Kalau dari pihak satu saja yang bersuara, namun pihak yang lain tidak bersuara, sama aja bohong Pak ya. Karena tidak dibenarkan nanti. Itu. Anggota saja tidak ribut seperti itu. Anggota saja tidak dipermasalahkan seperti itu. Kenapa? Ini pihak ini dipermasalahkan hal ini. Jadi kan tidak sinkron Pak ya. Kalau bisa keduanya kita harus kompak. Kalau ingin selesai masalah ini, dan itu BUJP ya. Oke, pengalaman Bapak sendiri di bank ini seperti apa, dan bagaimana nanti untuk rekan-rekan yang ingin kerja di bank atau apa itu, berikan mungkin sedikit pengalamannya Pak seperti itu ya. Nah, bagaimana pendaftarannya, bagaimana rasanya jadi satpam bank ini seperti itu. Kalau satpam bank ini kita diutamakan. Pertama, kita harus dalam pelayanan, kita kan dalam pelayanan harus ramah, harus respon, kemudian bersikap tegas pada nasabah. Kalau rekan-rekan yang di perkebunan mungkin siaga, kita memang siaga juga di bank nih kan. Aku lupa pertanyaannya. Bagaimana pengalaman di bank? Sebetulnya pengalaman kerja sebagai satu pengamanan di bank itu ya mungkin saya selama 11 tahun ini kita lakukan seperti biasa, mengikuti peraturan perusahaan. Kemudian bedanya di perkebunan itu ya mungkin aturan tadi berbeda kan, ada patroli. Kalau kita di bank ini menjaga aset, kemudian sektor pelayanan, lebih ke pelayanan Pak ya, lebih pelayanan, aset juga. Kemudian siaga penuh ketika nasabah tadi ramai. Nah, disitulah kita memang betul-betul berfungsi, sangat berfungsi sekali satu pengalaman di perbankan. Saya rasa pengalaman saya sama seperti rekan-rekan lain yang sudah bekerja selama 11 tahun. Oke, itulah kan. Jadi mau satpam bank, mau satpam PT itu sama saja, resiko juga sama Pak ya. Cuma keadaan tempat bekerjanya yang berbeda. Ya, jangan bilang satpam bank enak seperti itu. Kita memberikan pelayanan yang prima ya. Keramahan ya, ketelitian itu kita juga harus sigap gitu ya. Jangan teman-teman tempatnya AC atau segala macam, tidak semudah yang membayangkan gitu ya. Masalah saya Pak Panji ini pernah juga dulu saya hanya mantan BUMN dulu. Ya harus kita ramah ya, senyum, sapa, salam seperti itu ya. Dan apabila ada ancaman-ancaman kita juga harus sigap seperti itu ya, sama saja seperti itu, risikonya sama saja ya. Itu. Kalau untuk pendaftaran atau semacam itu sama prosedurnya ya, melalui lamaran dan lain sebagainya. Oke. Ya mungkin sampai di sini dulu Pak ya, kita sharing-sharingnya, semoga bermanfaat ya, tetap semangat dalam menjalankan tugas dengan rekan-rekan juga ya. Semoga tetap berhati-hati ya, tetap menjadi satpam profesional.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Security Official. Oke, terima kasih Pak Riki ya. Terima kasih Pak Bani. Oke.